Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas seputar bug bounty juga, atau sebuah program yang bisa membantu kita dalam permasalahan otomasi di bug bounty juga bisa, terus untuk memelihara server kita sendiri juga bisa, untuk apalagi banyak. Intinya ini berhubungan dengan sekuritas keamanan di dalam server ya, bahkan juga di website gitu. Dan ini lebih cenderung ke information gathering ya, seperti melakukan intelligence gitu. Oke, bagi teman-teman yang secara kebetulan baru melihat channel ini, mungkin lewat di beranda kalian atau bagaimana, jangan lupa di subscribe, terus like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian atau ke grup-grup kalian yang mungkin membahas tentang hal yang sama gitu. Oke, di kolom komentar saya harap itu kalian menempatkan komentar yang pas gitu. Dalam artian, sudah saya bilang berkali-kali, bagi yang subscriber lama, saya biasanya meminta bantuan masukan gitu tentang video gitu. Nah, karena banyak yang mau kita membahas tentang bug bounty, maka di beberapa video sudah saya buat tentang bug bounty gitu. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video ini, harus saya seperti biasa disclaimer on, semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke. Jadi untuk mengawali video saya, biasanya saya memberikan pandangan gitu bagi semua orang yang mungkin memiliki ketertarikan yang sama dan menggunakan media YouTube ini sebagai salah satu tempat belajar gitu. Jadi kita harus merubah mindset atau merubah cara pandang kita terhadap cyber security gitu, sehingga efeknya juga ke masyarakat luas itu ada gitu. Jadi tidak dianggap sebagai kriminal, sesuatu yang jelek lah gitu ya, tapi sesuatu yang berpotensi untuk untuk kita melakukan pengembangan diri. Oke. Seperti pada judulnya, di sini kita akan berbicara tentang AMAS ya. AMAS ini adalah automation gitu tadi. Intinya ini adalah tools yang digunakan untuk melakukan otomasi untuk mencari beberapa sensitive information di di DNS, di dalam subdomain. Ini juga ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan gitu. Jadi OSINT DNS, terus ini juga masuk ke dalam Recon, dan juga kurang lebih seperti Maltego. Jadi nanti tuh ada semacam sesi di mana bukan sesi, tapi di mana fungsinya yang sama seperti Maltego. Kalau teman-teman yang pernah lihat Maltego, seperti ini Maltego. Kalau misalnya suara saya putus-putus, saya mohon maaf. Ini ya. Nah, yang seperti ini kurang lebih ya, user interface-nya seperti ini. Maka ini mungkin familiar bagi teman-teman gitu. Oke. Kita langsung lihat lagi. Terus ini berhubungan dengan attack surface dan juga mainnya di subdomain gitu. Oke. Kita akan baca bagaimana cara penginstalannya dan information gathering technique use. Jadi teknik yang digunakan di sini itu ada sebentar guys. Ada ini ya. Ada DNS. Teknik DNS itu yang digunakan adalah brute force reverse DNS sweeping,
terus NSEC zone walking, terus zone transfer, FQDN alteration atau permutation, FQDN similar base guessing. Jadi ini ada beberapa teknik atau data struktur yang masuk ke dalam teknik DNS gitu. DNS itu apa? DNS itu domain name system ya. Terus untuk scraping, untuk pengambilan langsung, ini menggunakan beberapa data source ya, bukan struktur. Jadi IPDB ini banyak banget ini sumbernya, dan harusnya ada Google nggak? Di sini kok nggak ada ya. So, ada Bing di sini, Dumpster, DuckDuckGo. Jadi kenapa Google nggak masuk? Karena dalam pemandangan ini ya agak miring gitu mengenai Google gitu, karena ya karena dia perusahaan yang profit, mencari profit gitu. Kalau ini kan lebih ke non profit ya, perusahaan non profit. Terus certified itu ada certificates, certified pada bapak. Active pools optional. Nah ini optional nih. Ada since, serp spooters, terus CR ini apa saya belum tahu. Ini saya belum tahu juga. Ini tahu Facebook, terus Google. Nah kenapa ini bisa di sini gitu kan? Ya mungkin karena ini certificates ya, untuk menandakan semacam signature, kalau kurang lebih lah. Kan banyak service Google yang dipakai di dalam website, jadi kita harus mengakali hal itu. Terus API yang dipakai itu ada banyak banget di sini ya, bisa teman-teman bisa lihat. Ini ada Shodan. Kalau teman-teman tahu Shodan, itu semacam semacam search engine, tapi dia lebih ke bukan kepada informasi teks, tapi lebih ke dalam intelijen gitulah, semacam menampilkan data-data yang berhubungan dengan sekuritas gitu. Anubis ini ada banyak banget di sini. Intinya ini digunakan untuk melakukan komunikasi gitu antara beberapa domain ini untuk mencari apakah di sini ini memiliki kesamaan gitu. Nah, informasi apa-apa aja, misalnya di IP info ini saya mendapatkan nomor 2 gitu. Ternyata pas saya cari nomor 2 di sini tidak ada value-nya gitu. Tapi ketika saya masuk the thread miner, bahwa nomor 2 itu menunjukkan bahwa ada sebuah data, misalnya nama orang gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu gitu. Terus web archive ini ada banyak di sini, bisa dicari aja. Wayback ini bukan, saya kira URL Wayback yaitu yang Tom Nom Nom kemarin. Terus untuk melakukan installationnya ini ada beberapa opsi ya teman-teman. Pre-built package, ini simply unzip the package, jadi bisa download di sini. Package-nya sudah saya buka di sini, bisa dilihat di sini ya. Ada semacam binary ya. Nih teman-teman bisa lihat binary-nya. Aduh, mana tuh nih? Buka ulang. Jadi ada, nah ini aset. Di aset ini bisa lihat versi ke versi ya. Jadi bisa dipakai mana yang mau dipakai gitu, dengan cara yang manual lah gitu. Ini opsi pertama gitu. Nah kalau homebrew itu bisa pakai ini caranya untuk melakukan instalasi gitu. Snapcraft juga seperti biasa ini melakukan instalasi pakai Snapcraft itu. Ini adalah platform di mana tools itu dipublikasikan di situ. Oke, Docker container itu ya seperti biasa. Ini untuk melakukan instalasi Docker itu bisa dilihat di sini, dan ini harus kompleks ya. Ada beberapa ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika selesai menginstal Docker ini biar dia bisa berjalan dengan lancar. Oke.
Itu ada beberapa file yang harus diisi secara manual, jadi harus diperhatikan baik-baik nanti. Terus from source itu bisa pakai install Go and set up your Go workspace, tapi ini agak susah sih menurut saya, jadi saya tidak menyarankan gitu. Tapi bisa aja kalau teman-teman mau gitu. Jadi misalnya di sini tinggal download. Ini kan ada binary-nya nih. At this point the binary should be in go/bin baru slash. Nah di situ kita masukin versi terbaru. Nah kenapa ada tulisan master di sini? Master artinya yang versi yang sudah tersedia gitu. Oke. Di dalam repository ini. Jadi ini akan di-download dan dimasukkan ke dalam go-pad, terus golang-pad. Go ini artinya golang-pad/bin ya. Terus dokumentasinya bisa teman-teman baca di sini semua. Nanti saya sediakan link ini di deskripsi ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga untuk yang ingin membeli produk-produk dalam teknologi bisa melihat di deskripsi, ada saya sediakan linknya untuk membeli semacam misalnya laptop gitu. Dan secara spesifiknya belum bisa saya kasih tahu mana yang baik, mana yang bagus. Cuman maksudnya yang memasuk ke dalam minimum sistemnya belum saya kategorikan, tapi bisa dilihatlah koleksi-koleksi mengenai teknologi, dalam hardware teknologi bisa dilihat di situ. Oke. External project helping MS user, ini banyak banget. Ini ada eksternal projectnya, ini biasanya dikembangkan oleh orang sih gitu. Testimonial, pokoknya ini mulai powerful lah. Nah ini yang saya bilang tadi semacam Maltego gitu. Tapi di sini saya akan coba untuk ya kita coba dikit-dikit. Oke. Kalau saya lihat di sini harusnya sudah ada sih dalam repository. Coba sudo ms tidak ada. Coba kita tes install amas. Oke. Automatically install. Jadi kita tunggu sebentar. Sabar guys, memang harus ada pengorbanan sedikit untuk bisa gitu. Oke. Di sini download kayaknya sudah nggak ada sih. Keyring ini untuk melakukan trust kepada repository Linux tadi. Jadi saya download Keyring. Okay, no process macro seems to be running kernel seems to be up to date. Okay, scanning process. Okay, no user session are running outdated binary scanning application launch. What the hell? Coba kita tes amas. Nah sudah ada ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Sudo apt, jangan apt amas. Ini saya masukin aja, terus saya agak besarkan viewnya, kita zoom in. Oke. Biar teman-teman enak lihatnya. Itu seperti biasa mewakili help. Nah ini adalah interface-nya. Ini tidak masuk dalam interface, ini lebih kepada command line CLI. Di sini ada versinya, ini masih versi 3 ya. Amas in deep attack surface
mapping and asset discovery. Nah, ini sangat membantu teman-teman dalam proses mencari bug bounty ya, seperti di bidang information disclosure ya. Di sini ada Intel, enumeration, visualization, tracking, DB, database, DNS, domain name server. Nah, untuk H ini tadi kan mewakili show the program use message gitu. Terus versinya itu akan memberikan versi binary-nya seperti biasa sudah kita lihat di sini, yaitu versi 3. Tapi tidak menutup kemungkinan ini semua sampai di sini ini hanya headers ya. Kita tidak tahu ada fungsi untuk mengupdate versinya di sini. Pas yang kita pakai masih versi 2 gitu. Coba kita buat sudo amas version pakai v. Nah, v flag is not defined version. Agak lambat ya, soalnya laptop saya kurang memadai. Nah, pas aja sih. Kita kembali lagi ke amas H. Di sini kita akan menggunakan fitur Intelnya aja dulu, discover target for enumeration ya. Subcommand, jadi misalnya sudo amas seperti ini aja, sudo amas Intel. Kalau saya klik di sini, tidak ada apa yang terjadi. Nah, di sini dia akan memberikan opsi-opsi yang bisa kita pakai gitu. Amas Intel option who is atau domainnya. Opsinya kita pakai apa? Attempt certified name grab, terus atau IPs range misalnya dari 1 sampai 254 spread by commas ya. Jadi address value ini maksudnya kita mencari gitu apa namanya dari domain yang kita ingin mencari gitu, IP-nya seperti apa gitu. Ini bisa range-nya itu dari 1 sampai 254, artinya ada 254 IP. ASN ini value ASN by commas can be used multiple times gitu. Terus ada header config string juga, path to the ini configuration file edition details below. Terus ada value domain names by commas. Terus demo sensor output to make it suitable for demonstration. Nah, jadi ini bisa kita pakai sensor ya. Nah, ini mantap sih. Mana tadi sensor demo, kita bisa pakai tag demo. Coba kita tes Intel, kita pakai apa ya, all provided domain run, kita pakai who is terus misalnya Tinder, baru kita terus demo. Apa yang terjadi? Wifi saya agak gangguan. Let's spread this information. Kita tunggu aja dulu. Ini karena laptop saya kepanasan ini. Wah, prosesor 96 in use 52. Kalau ini lancar pasti dia mengeluarkan output value for spread by commas, karena dari tadi saya sudah melakukan updateannya, jadi agak lama. Kita buang demonya. Sudo amas Intel, terus domainnya google.com.
show the IP, kita pakai IP, show the IP address for the server 9. Oke, ini salah, berarti harus kita pakai pakai opsi ya. Oke, apa yang salah? Aktif, coba kita pakai aktif karena harus ada opsinya di sini ya. Opsi address domain, who is di domain. Sebentar, dir string path to directory content. Oke, kita pakai ini aja dulu. Apa yang salah? Coba kita lihat penggunaannya. Amas. Sebentar ya. If string path to providing data, dir aktif. Sebentar guys. Oke, karena inilah susahnya kalau bukan tools. Kita coba pasif who is. Kita coba dulu pasif ya, dia adanya aktif. Aktif ya, address value, the value domain. Oke. Oh ya. User guide-nya di sini ya teman-teman, jangan ikuti saya yang tidak membaca user guide-nya tadi. Jadi di sini bisa dilihat, coba kita buka di sini. Ini coba. Oke, ini sudah berapa menit? Ini 22 menit, sabar ya. Kita harus mencoba sampai bisa. Inilah kalau resource hardware kita tuh kecil, jadi prosesnya begini aja sampai besok. Nah, ini adalah user guide-nya ya, bisa teman-teman guna Nah, ini aktif ya. Aktif recon. Coba kita pakai IP ya, seperti pada user guide-nya. Kalau nggak bisa berarti memang, nah ini sudah ada sih. Kenapa dia lama ya, karena memang Google kan bukan perusahaan kecil. Tuh ada banyak banget data liberation.org. Ini yang terkait dengan Google ya, hal-hal yang terkait dengan Google, dan ini banyak banget gitu. Light.com, youtube.com. Oke. Kita coba menggunakan pedoman, asik, pedoman user guide. Example sudo amas intel address. Oke, salah. Address itu kita ping ke Tinder aja. Kenapa saya pakai Tinder? Karena ini websitenya ada program bug bounty ya, jadi tidak salah gitu. Sampai 4 aja dah. Invalid value for flake is not valid IP address. Oke, salah. Artinya 1 sampai 4.
spread comments. Path to ini configuration file, config ini. Jadi kalau teman-teman sudah membuat config file itu bisa dilihat ya, bisa kalau teman-teman download dari binary ini mana, kalau Linux 64 baru tuh setelah diekstrak ini akan menampilkan ada nanti example config gitu. Itu bisa kita modifikasi gitu untuk melakukan menjalankan fungsi atau flag config di sini. Terus sensor output ini untuk demonstration, enter who is dev domain, dan ya seperti biasa karena memang lama ya di sini. Example who is di example.com. Ini kalau untuk mencari domainnya. Kalau who is ini kan tadi outputnya itu mengenai domain, jadi bisa kita pakai untuk mencari domain gitu. Terus org Facebook, dan dia langsung mencari itu data-data mengenai Facebook. Organization ya, artinya org di sini harusnya. Search string provide against AS description information. Terus who is example, resource source IP address of prevent DNS source of oke. Jadi ini adalah dari DNS ya, DNS resolvers. It can be used multiple time. Jadi di DNS itu kan biasa kan cuma ada 8.8.8.8.8 dan yang satunya 8.8.8.4 gitu. Baru kita pakai domain gitu. Kalau di dalam di dalam website ini kan servernya yang mana gitu, kita bisa menebak servernya menggunakan ini kan pakai DNS resolver. Resolvernya ini kita mencari, oh ternyata server dari DNS itu yang ini loh gitu. Path to a file providing private DNS resolve Intel. Nah ini bisa dipakai sini. Nah untuk enumeration nanti untuk part keduanya kita akan membuat enumeration aircloud front. Itu cuma ya dia menampilkan ini aja gitu. Tapi ini cukup membantu sekali, sangat memiliki fungsi-fungsi yang sangat advance yang bisa kita gunakan. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja dulu mengenai AMAS, yaitu ini adalah sesi tentang Intel ya. Kita menggunakan opsi Intel di dalam sesi ini, dan untuk video selanjutnya maka kita akan berbicara tentang enumeration sampai ke visualisasi dan segalanya. Oke. Terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini seperti awal tadi. Saya tetap berterima kasih atas support kalian. Tetap stay di channel ini dan jangan lupa subscribe untuk menanti video-video selanjutnya gitu. Oke. Ya, dalam sesi bug bounty ini saya tidak muluk-muluk ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa kita tidak buat tools untuk melakukan bug bounty. Pertanyaannya adalah ketika saya membuat tools itu saya record gitu kan, karena tidak compatible gitu hardware saya sekarang untuk melakukan live stream dan banyak hal juga yang belum bisa gitu kita paksakan. Jadi untuk sementara kita membuat video-video singkat seperti ini aja dulu, nanti selanjutnya berkembang gitu. Yang penting tetap konsisten teman-teman, mencari informasi, kita saling sharing gitu, dan saling support gitu. Oke, mungkin itu aja. Sudah malam, besok saya harus kuliah. Ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 10. Oke, see you in the next video guys. Thank you. Terima kasih banyak.